balik lagi sama kakak di sekolah minggu harian. Nah, kakak Sasa mau ceritain sesuatu nih. Siapa yang gak sabar dengerin kakak? Angkat tangan. Oke, sebelum kakak mulai cerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami, anak-anakmu, akan mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Kau sertai telinga kami, fokus kami dan pikiran kami agar dapat fokus hanya untuk cerita Alkitab pada hari ini. Terima kasih, hanya dalam tangan kasih-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, sebelum kakak lanjut, kakak mau tanya nih ke kalian. Kalian pernah gak sih merasa gak sabaran? Misalnya nih, guru kalian bilang nih, kalian jangan keluar kelas ya, tunggu sini dulu. Tapi kalian gak sabar nih mau keluar. Atau pas kalian lagi nunggu makanan datang, pas mama kalian lagi masak, kalian di meja makan nih, terus kalian bilang, "Ma, aku lapar banget, ayo cepet." Kalian gak sabar deh pokoknya buat nunggu makanan itu jadi. Kalian pernah gak merasa seperti itu? Nah, di Alkitab ini juga ada loh satu tokoh yang dia itu gak sabaran. Dan akhir dari ketidaksabaran itu adalah dia salah ambil keputusan. Siapa ya tokohnya kira-kira? Penasaran gak sih? Langsung aja kak, langsung aja. Oke, kakak langsung ceritain ya ke kalian, dengerin baik-baik. Pada waktu itu, bangsa Israel itu sedang berperang melawan orang Filistin. Pasukan Filistin itu kuat-kuat banget loh. Dan jumlahnya tidak main-main, ada banyak sekali. Melihat hal itu, orang-orang Israel itu jadi takut. Mereka bersembunyi di banyak tempat, di gua, di hutan, bahkan di lubang tanah. Raja Saul juga mulai gelisah karena Samuel yang seharusnya itu datang untuk mempersembahkan korban itu belum juga sampai, adik-adik. Padahal Tuhan sudah menetapkan hanya imam seperti Samuel yang boleh mempersembahkan korban, bukan Raja Saul. Tapi ya Saul ini tuh nggak sabar, adik-adik. Ia takut ntar tentaranya kabur satu persatu gimana. Akhirnya ia nih punya keputusan sendiri nih. Ia pengen bertindak sendiri. Ia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya itu perbuatan rohani gak sih? Tapi sebenarnya itu melanggar perintah Tuhan. Beberapa saat adik-adik setelah Saul selesai mempersembahkan korban, datang Samuel. Samuel kaget dan marah sekali. "Apa yang kamu lakukan, Saul?" Saul ini tuh mencoba membela diri. "Aku takut, Samuel. Orang-orang itu sudah berserakan dan kamu datang terlambat. Jadi aku pikir lebih baik aku yang mempersembahkan korban itu." Tapi Samuel berkata nih adik-adik, "Kamu bodoh, Saul. Kamu telah melanggar perintah Tuhan. Kalau aja kamu taat, Tuhan pasti akan meneguhkan kerajaanmu. Tapi sekarang Tuhan sudah memilih orang lain yang hatinya berkenan kepadanya." Aduh, sedih banget gak sih adik-adik? Karena ketidaksabaran dan ketidaktaatan Saul kehilangan kesempatan besar dari Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita Saul ini kita belajar sesuatu yang sangat penting. Kalau Tuhan itu lebih suka ketaatan kita daripada sesuatu yang terlihat baik tapi sebenarnya itu melanggar aturan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Nah, kadang kita itu kayak Saul gak sih adik-adik? Kita tahu nih mana yang benar, mana yang sesuai dengan ajaran dan perintah Tuhan. Tapi karena rasa takut kita, rasa malas kita, rasa ketidaksabaran kita ambil jalan pintas. Kita ambil jalan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Misal nih, siapa di sini yang kadang masih mencontek? Nah, kita tahu nih, adik-adik, kalau mencontek itu adalah jalan yang salah, jalan yang tidak benar. Tapi karena kita takut, aduh nilai aku nanti gimana ya kalau jelek, apakah dimarahin mama? Terus rasa malas kita, aku gak usah belajar, nanti
Ada temanku yang lebih pintar, aku nyontek dia aja. Terus rasa tidak sabaran kita pengen cepet-cepet ujian itu kelar, kita akhirnya nyontek sebelah kita, nyontek kanan kiri kita. Nah, itu salah satu contoh perbuatan yang kita tahu itu tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, tapi kita lakukan karena kita malas, kita takut, dan kita nggak sabaran buat cepet-cepet selesai. Jadi yuk mulai sekarang adik-adik kita belajar untuk sabar dan taat sama perintah Tuhan. Jangan sampai salah ambil keputusan hanya karena kalian gak sabar, atau kalian takut, atau kalian malas. Jadi sebelum ambil keputusan dipikirkan baik-baik apakah itu sesuai dengan jalan Tuhan. Oke adik-adik? Oke, untuk menutup sekolah minggu harian pada hari ini, kakak berdoa ya, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih anak-anakmu dapat mendengarkan dengan baik pada hari ini ya Tuhan. Kau tuntun setiap kami untuk sabar dan taat padamu ya Tuhan. Engkau bimbing kami sesuai dengan jalanmu agar kami tidak salah dalam mengambil keputusan ya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam tangan kasih-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian dulu, sampai jumpa di sekolah minggu harian berikutnya. Dadah.